Halo, apa kabar? Ketemu lagi di HI 101. Apa sih yang membuat negara-negara mau saling bekerja sama satu sama lain? Karena bahkan kalau sudah ada institusi internasional atau ada perdagangan pun yang sama-sama menguntungkan, kenapa mereka tidak semuanya mengikuti misalnya perjanjian perdagangan itu atau mengikuti organisasi internasional itu? Makanya kadang-kadang ada perdebatan yang nggak selesai-selesai antara mereka yang percaya bahwa perdagangan bebas membawa manfaat dengan mereka yang berhati-hati dengan perdagangan bebas, misalnya pada isu defisit perdagangan. Itu ada yang melihat bahwa defisit neraca perdagangan itu adalah bencana. Tapi ada yang melihat nggak penting defisitnya itu. Ekspor dan impor bisa jadi lebih besar impor, tapi secara umum kita sama-sama mendapatkan keuntungan dari volume perdagangan yang membesar itu. Nah, seringkali perdebatan ini muncul karena kita tidak bisa membedakan dua hal. Yang pertama adalah absolute gain, dan yang kedua adalah relative gain. Dan di dalam hubungan internasional terjadi perdebatan antara para pengkaji yang percayai bahwa aktor-aktor itu selalu lebih mengutamakan relative gain, dengan yang percaya bahwa ada situasi-situasi di mana concern kepada relative gain ini bisa dikalahkan oleh keinginan untuk mendapatkan absolute gain. Dan ini akan menentukan apakah si negara ini kemudian bergabung ke dalam perjanjian perdagangan bebas misalnya, atau bergabung di dalam institusi internasional. Nah, kita mulai dari gambaran tentang situasi internasional, tentang kondisi internasional. Secara umum, dalam sistem internasional, salah satu karakter yang membedakannya dengan sistem-sistem yang lain adalah sifatnya yang anarki. Ya, yang paling mencirikan sistem internasional adalah dia ditandai dengan karakteristiknya yang anarki. Tidak ada satu otoritas yang paling tinggi, tidak ada hierarki yang jelas di situ. Dan kondisi anarki ini merupakan hambatan yang sangat besar untuk bekerja sama. Kenapa? Seperti yang sudah sering kita bicarakan, karena kita tidak tahu niat orang lain apa. Karena tidak ada peraturan, karena tidak ada yang bisa menegakkan peraturan, karena tidak ada yang bisa menghukum kalau ada yang melanggar, tidak ada polisi dan macam-macam tadi, maka tidak ada yang bisa memastikan bahwa orang lain berbuat baik pada Anda. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa negara lain itu peduli pada kedaulatan Anda. Anda sendiri yang bisa menjaga kedaulatan Anda sendiri. Ya, sebuah negara hanya bisa self-preserve, dia hanya bisa yang menolong dirinya sendiri. Sistem internasional menjadi sistem yang self-help. Nah, sistem yang self-help ini membuat orang itu selalu berpikir tentang bagaimana kondisi si negara ini, gitu. Si aktor ini, si negara ini selalu berpikir tentang bagaimana posisi si negara tersebut dibandingkan dengan negara yang lain atau dengan aktor yang lain. Inilah yang disebut sebagai prioritas terhadap relative gain. Jadi misalnya, kalau kita bicara tentang perdagangan itu jelas kalau kita lihat dari angka-angkanya, dari angka agregatnya, kita belum bicara soal efek distribusionalnya ya ke dalam masing-masing negara, tapi kita bicara secara umum dalam perspektif liberal, misalnya ya dijelaskan bahwa perdagangan pasti membawa keuntungan yang namanya benefit of trade tadi, karena kemudian kita bisa membeli barang yang diproduksi dengan paling efisien di tempat dia diproduksi paling efisien tadi, sehingga kita semua orang mendapatkan barang dengan lebih mudah dan lebih murah. Ya, pokoknya semuanya bahagia. Tapi kenapa dalam dunia nyata, di dunia internasional itu orang tidak menemukan bahwa
dunia kita diwarnai dengan perdagangan bebas yang sempurna. Nah, ini kadang-kadang bikin ekonom-ekonom frustasi gitu ya, terutama ekonom-ekonom liberal. Wah, ini politisi-politisi pada kurang pinter semua gitu ya, nggak ngerti bahwa perdagangan itu menguntungkan. Bukan, problemnya bukan bahwa mereka tidak percaya bahwa perdagangan itu menguntungkan, tapi mereka membedakan dan memberikan prioritas yang berbeda pada absolute dan relative gain. Apa itu relative gain? Relative gain adalah keuntungan yang didapatkan tapi dibandingkan dengan keuntungan lain yang didapatkan oleh aktor lain ketika mereka melakukan sebuah kerjasama tertentu seperti perdagangan tadi atau seperti bergabung dalam institusi internasional tadi. Misalnya kalau Indonesia berdagang dengan Tiongkok, volume perdagangan akan meningkat. Tapi volume perdagangan yang meningkat itu misalnya akan membuat Indonesia mengalami defisit perdagangan. Nah, maka kita kemudian akan memiliki situasi yang berbeda dalam relatif dan absolute gain. Dalam hal absolute gain, yaitu keuntungan yang kita dapatkan tanpa membandingkan bagi keuntungan yang didapatkan oleh aktor lain, kita dapat untung ya, karena volume perdagangan meningkat, jumlah barang yang kita jual lebih banyak, keuntungan yang kita dapatkan lebih banyak, yang kita ekspor lebih banyak, dan keuntungan yang kita dapatkan dari ekspor lebih banyak, sekaligus barang yang kita peroleh dari impor juga lebih banyak dan lebih murah, sehingga masyarakat kita dapat menikmati barang-barang yang lebih murah, HP murah, komputer murah, dan macam-macam tadi misalnya, batik murah. Tapi ini yang disebut kemudian sebagai absolute gain. Tapi kemudian dalam hubungan internasional ada konsep yang namanya relative gain, karena hubungan internasional itu anarkis dan ditandai dengan self-help system tadi. Yang lebih penting bukan absolute gain, bukan keuntungan yang Anda dapatkan dari bekerja sama, tetapi bagaimana keuntungan yang Anda dapatkan dari bekerja sama itu dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh oleh orang lain dengan bekerja sama. Jadi misalnya Indonesia dengan bekerja sama dengan Tiongkok tadi untung 5, tapi Tiongkok kemudian dengan bekerja sama dengan Indonesia untung 10. Maka dalam perspektif orang-orang yang melihat bahwa aktor dalam hubungan internasional itu lebih memprioritaskan relative gain, hal ini akan merugikan bagi Indonesia. Kenapa? Karena tadinya kekuatan mereka misalnya jaraknya 10 poin lah katakanlah. Jaraknya tadinya berbeda 10 poin. Tapi setelah bekerja sama dengan perdagangan tadi, dengan perdagangan bebas tadi, perjanjian perdagangan bebas tadi, Indonesia untung 5. Maka posisi awalnya ditambah 5. Oh, selisihnya jadi cuma beda 5 dong. Tapi itu kalau Tiongkok tidak nambah poinnya. Nah, ternyata Tiongkok poinnya nambah 10 dari keuntungan tadi. Indonesia dapat 5, Tiongkok dapat 10. Jadi ini tambah 10. Nah, jadi selisihnya tadinya 10 jadi tambah 5 tambah 10 jadi 15. Karena selisihnya jadi lebih banyak, maka posisi Indonesia menjadi lebih lemah dibandingkan dengan Tiongkok sekarang setelah bekerja sama dibandingkan dengan sebelum terjadinya kerjasama. Nah, dari titik inilah kemudian kita melihat perbedaannya dengan yang melihat absolute gain tadi yang lebih penting gitu ya. Nah, tapi ada suatu keadaan yang diyakini oleh sebagian pengkaji hari ini ketika kita bisa berhenti punya concern pada relative gain. Keadaan seperti apa? Ketika kemudian kita sudah beres dengan pertanyaan-pertanyaan tentang ancaman dari aktor-aktor lain atau dari negara-negara lain. Ketika kita sudah bisa mengatasi situasi anarki tadi, ya, yang kemudian memberikan ketidakpastian. Makanya sebagian pengkaji hubungan internasional, terutama yang berasal dari tradisi liberal,
percaya dan mencari cara bagaimana supaya kita bisa membuat orang tidak lagi mempedulikan relative gain, ya, karena kemudian dengan begitu bisa berfokus pada absolute gain. Kalau semua orang berfokus pada absolute gain, ya semua orang akan bahagia, karena ya semuanya akan sekedar cari untung tanpa banding-banding yang lain, karena mereka nggak akan perang sama yang lain, karena mereka nggak akan konflik sama yang lain. Relatif ini kan menjadi penting karena ada kemungkinan bahwa kita akan menghadapi konflik dengan yang lain. Nah, caranya ya tadi adalah dengan menghilangkan potensi-potensi konflik atau menghilangkan ketidakpastian yang bisa berujung kepada konflik. Makanya mereka berupaya, misalnya yang mempercayai bahwa ada kondisi yang dapat kita ciptakan di mana kita bisa mengabaikan relative gain, ya, dengan membangun sistem internasional yang berbasis kerjasama, ya, mendorong kemunculan institusi internasional yang kemudian bisa membuat aktor-aktor itu kemudian memprediksi perilaku aktor-aktor yang lain. Kalau kita mengetahui dan bisa memprediksi perilaku aktor-aktor yang lain, maka kita tidak perlu khawatir dengan relative gain kita dibandingkan dengan relative gain orang lain. Karena meskipun dia menjadi lebih kuat dari kita secara relatif, kita tahu dia tidak akan menyerang kita tiba-tiba. Kita bisa percaya bahwa tidak ada tindakan dari si negara lain tadi, misalnya tadi dalam contoh Tiongkok misalnya, yang tiba-tiba merugikan kita atau mengganggu kedaulatan. Kalau kita sudah bisa membangun institusi yang demikian, maka nggak perlu lagi kita mempedulikan relative gain, ya, kita bisa berfokus pada absolute gain, seberapa besar manfaat yang kita peroleh pada kerjasama tadi. Tapi ya lagi-lagi orang yang nggak percaya kemudian bilang, lah itu kan kayak telur dan ayam. Untuk bisa membuat kita fokus pada absolute gain, kita harus menciptakan kondisi di mana kita nggak peduli pada relative gain. Kondisi itu bisa dicapai dengan mengatasi kondisi anarki tadi melalui institusi internasional misalnya. Tapi untuk membuat institusi internasional saja, bekerja sama membuat institusi internasional, ya kita dijebak kepada pentingnya relative gain tadi, karena kita nggak tahu ketika orang membangun institusi internasional niatnya sama dengan kita untuk memastikan perilaku aktor-aktor lain sehingga kita sama-sama aman, atau justru untuk mengatur kita supaya kita gampang dikuasai. Kita nggak tahu juga. Nah, ini jadi telur dan ayam. Makanya perdebatan antara mereka yang percaya relative gain lebih penting dan mereka yang percaya absolute gain lebih penting masih terus terjadi, dan ini punya implikasi tidak hanya teoretik tapi praktis. Ya, makanya masih terus terjadi perdebatan di antara para pengkaji HI, para pembuat kebijakan tentang apakah Indonesia harus bergabung dengan skema-skema perdagangan bebas, apakah Indonesia harus bergabung dengan institusi-institusi internasional seperti ASEAN atau seperti PBB. Nah, karena itu memang ini masih menjadi pertanyaan yang terbuka jawabannya. Apa jawaban Anda? Terima kasih, sampai jumpa di HI 101 berikutnya.